Oke, sebelumnya perkenalkan nama saya Arfanta Pradana Putra Bayu. Jadi di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan analisa nilai tukar rupiah periode 1980 hingga tahun 2010. Nah, di sini untuk latar belakang. Nah, nilai tukar mata uang sebuah negara khususnya rupiah terhadap dolar AS bukanlah sekedar angka bagi para pelaku bisnis atau wisatawan. Ia adalah barometer atau fundamental sebuah cerminan dari kesehatan ekonomi sebuah negara, lalu stabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian di Indonesia saat itu. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pola pergerakan historis nilai tukar rupiah dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab atau fluktuasi menggunakan analisis statistik. Yang ketiga yaitu menganalisa dampak dari perubahan kebijakan dan guncangan eksternal terhadap stabilitas apa kurs rupiah terhadap dolar. Nah, di sini ada pergerakan nilai tukar apa namanya rupiah terhadap dolar. Nah, di sini ada grafik. Yang pertama yaitu tahun 1980, di mana tahun ini merupakan eh, era stabil rupiah dengan kurs 1.000 per 1 dolar. Lalu ekonomi Indonesia saat itu relatif terkendali. Selanjutnya yaitu tahun 1990. Nah, di sini Indonesia masih dalam era stabil atau inflasi dan defisit belum besar. Lalu Bank Indonesia juga masih bisa menjaga kurs rupiah terhadap nilai tukar dolar. Setelah itu kita masuk ke tahun 1998 sampai 2000. Nah, untuk tahun 1998 di sini Indonesia yaitu mengalami krisis moneter atau inflasi, di mana di sini nilai tukar rupiah yaitu sekitar 10.000 per dolar. Nah, krisis moneter ini nilai tukar rupiah turun drastis. Rupiah kehilangan lebih dari 70% nilainya. Setelah itu kita memasuki ke tahun 2000. Nah, di tahun 2000 ini equilibrium baru atau volatilitas setelah krisis nilai tukar tidak pernah kembali stabil di bawah 5.000. Jadi perubahan eh, struktur ekonomi. Nah, lalu kita masuk ke tahun 2008. Di mana tahun 2008 ini krisis global tidak hanya Indonesia saja melainkan seluruh dunia sedang mengalami krisis. Ah, di sini rupiah mulai pulih terhadap nilai tukar dolar, tetapi masih dalam fase volatil atau inflasi. Nah, untuk 2010 ini nilai tukar rupiah sekitar 9.000 per USD. Nah, pasca krisis global ini, Indonesia mulai pulih terhadap inflasi, tetapi masih dalam fase volatil. Selanjutnya di sini ya, yaitu grafik gerakan kurs. Di sini di tahun 1997 sebelum ada terjadinya inflasi ini, eh, kondisi pada grafik di bagian paling kiri, Anda bisa melihat garis yang sangat landai dan stabil di sekitar 2.400 per USD. Selanjutnya, pada masa ini Indonesia masih menganut sistem kurs mengambang terkelola atau manage floating. Artinya, Bank Indonesia secara aktif menjaga nilai tukar agar tidak gejolak terlalu volatil.
Stabilitas ini menciptakan rasa aman namun memicu penumpang utang luar negeri dalam dolar USD oleh sektor swasta. Nah, selanjutnya yaitu percikan api atau krisis yang memicu terjadinya inflasi di Indonesia ini sekitar tahun Juli, sekitar bulan Juli sampai Oktober 1997. Nah, kondisi pada grafik ini harus mulai bergerak naik secara perlahan namun pasti melewati angka 3.000 per USD. Krisis dimulai di Thailand pada Juli 1997. Kepanikan investor global mulai menyebar ke negara-negara Asia Tenggara seperti Indonesia. Investor asing di sini mulai ragu dan perlahan menarik modalnya. Bank Indonesia di sini mencoba untuk eh, menahan tekanan dan menguras cadangan devisa namun tidak berhasil. Selanjutnya yaitu krisis moneter pada tahun 1997, di mana kondisi pada grafik di sini terjadi lonjakan eh, pertama yang cukup signifikan, menembus level 4.000 hingga 5.000 per USD. Nah, pada tahun 1997 ini, Bank Indonesia menyerah pada tekanan pasar yang sangat volatil, sehingga sistem kurs terkelola dan dihapus, eh, lalu biarkan mengambang bebas atau free floating. Nah, putusan ini alih-alih menegangkan justru membuka kotak Pandora atau pasar melihat ini sebagai tanda bahwa pemerintah tidak lagi mampu mempertahankan nilai rupiah. Kepercayaan masyarakat mulai runtuh dan pelemahan terjadi semakin cepat. Selanjutnya yaitu fase terjun bebas pada tahun 1998. Nah, pada fase ini kondisi pada grafik di sini eh, paling dramatis, di mana garis grafik gerak hampir vertikal dari level sekitar 6.000 per rupiah menjadi 10.000 hingga 12.500 per rupiah dolar. Nah, pada fase ini juga ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah untuk mengatasi krisis semakin dalam. Saat saat hutang Indonesia jatuh tempo, perusahaan-perusahaan di Indonesia yang berutang dalam dolar USD mulai panik. Penghutang mereka juga dalam rupiah membengkak berkali-kali lipat. Nah, di sini kita memasuki ke puncak krisis. Nah, pada kondisi grafik ini, nilai tukar rupiah per dolar mencapai hingga 16.000. Puncak ini juga bertepatan dengan puncak krisis sosial dan politik di Indonesia, termasuk peristiwa Mei 1998 dan transisi kepemimpinan nasional. Pada titik ini, ekonomi Indonesia bisa dikatakan lumpuh. Nah, untuk selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Untuk analisis kuantiti, kita mencari 4 di sini, yaitu MEL, median, standar deviasi, dan range. MEL atau nilai rata-rata sangat sensitif terhadap nilai-nilai ekstrim. Lonjakan kurs yang luar biasa pada tahun 1998. Nah, untuk median merupakan nilai tengah yang membagi data menjadi dua bagian sangat besar dengan nilai rupiah 2.249. Median memberitahu kita bahwa selama separuh di periode, nilai tukar rupiah sebenarnya berawal dari angka tersebut. Yang ketiga ini ada standar deviasi, mengukur seberapa jauh setiap titik data tersebar dari nilai rata-ratanya. Angka rupiah 3.521 ini luar biasa besar sebagai perbandingan. Nilainya hampir setara dengan MEN itu sendiri. Jadi di sini untuk range-nya adalah selisih antara nilai tertinggi 10.300, nilai tengah, nilai terendah 628.
Jangkauan yang mencapai hampir 10.000 ini menggambarkan betapa masifnya skala perubahan yang dialami di Indonesia. Ini semua lonjakan harga terjadi ketika tahun 1998 saat di Indonesia terjadi krisis moneter. Analisis historis perbandingan jual beli harga dolar dengan rupiah. Pada tahun 1980 sampai 1996, statistik menunjukkan sebaran data yang rendah. Namun, kebijakan kurs terkelola ini menumpuk resiko utang swasta yang menjadi bom waktu. Pada tahun 1997 sampai 1998, data statistik menunjukkan adanya jurang pemisah atau gap. Terus tidak melemah bertahap, tapi melompat yang secara permanen mengubah level fundamental rupiah. Pasca tahun 1998, statistik pasca krisis menunjukkan rata-rata baru yang 4 kali lebih lemah. Namun, respons terhadap krisis 2008 yang lebih terkendali menunjukkan pembelajaran dan peningkatan ketahanan fundamental ekonomi. Jadi kesimpulannya, krisis ini adalah patahan struktural yang secara permanen melemahkan rupiah. Ini terbukti dari perbedaan drastis antara nilai rata-rata dan nilai tengah. Nilai standar deviasi yang sangat tinggi secara kuantitatif membuktikan bahwa periode ini diwarnai oleh fluktuasi liar, risiko, dan ketidakpastian ekonomi yang ekstrim. Respon yang jauh lebih saat menghadapi krisis global 2008 dibandingkan saat krisis moneter pada tahun 1998 menunjukkan adanya peningkatan resiliensi dan fundamental ekonomi yang lebih kuat. Analisis ini menegaskan bahwa stabilitas tadi hanya bisa dicapai melalui fundamental ekonomi yang kuat. Fundamental ekonomi yang kuat atau salah satu contohnya yaitu perbankan sehat atau uang terkendali. Dua contoh dari fundamental ekonomi yang kuat. Terus, bukan dari stabilitas semua yang direkayasa. Wis, tetapi analisis nilai tukar rupiah dengan dolar pada periode 1980 sampai 2010. Nah, ini data yang diambil ini dari makalah yang sedang kami buat. Nah, kami buat PPT ini untuk presentasi. Jadi, untuk tugas sementara, makalahnya belum jadi, maka PPT ini akan menyampaikan beberapa informasi yang terdapat pada makalah yang kami buat. Sekian dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.